Sang Pewaris Tunggal akan kita dengarkan kini bab 16 Audiotune Lovers yang berjudul Mungkinkah? Apa yang telah ditulis oleh Aditya Jetli bersama-sama. Mari kita simak dan dengarkan. Enjoy listening. Dion terkekeh sendiri mendengar Ivory dipanggil Nyonya oleh pelayan toko itu. Apakah dia tidak mengenal Ivory sebelumnya? Oh, mungkin karyawan baru, pantas tidak mengenali Ivory, langganan tetap dan terhormat di toko tersebut. Panggil manajer toko ini, aku ingin bicara, ucap Ivory kesal. Maaf Nyonya, beliau sedang tidak bisa diganggu, jawabnya singkat. Oh, begitu. Ivory kesal dan tanpa mau berlama-lama lagi serta membuang waktu, Ivory segera mengeluarkan HP-nya, memilih nomor kontak dan menekannya. Tak lama kemudian di sebuah ruangan toko yang bertingkat 3 itu terdengar bunyi telepon. Sekilas pemiliknya melihat siapa yang menelponnya. Begitu melihat nama yang tertera di handphonenya, buru-buru manajer toko mengangkat telepon tersebut. Halo Nona Sanders, apa yang bisa saya bantu? Ucapnya dalam telepon dengan sikap hormat. Sekarang juga kau turun ke bawah, aku sedang ada di tokomu, tidak pakai lama. Tegasnya garang. Baik, saya akan segera turun ke sana, jawabnya gugup. Sementara itu pelayan toko yang mendengar kalimat dari orang yang dipanggilnya Nyonya itu mengerutkan keningnya dalam. Pertanda dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Siapa orang itu? Dia pun masih belum paham. Hanya dalam waktu kurang dari 30 detik, pemilik toko yang barusan ditelepon oleh Ivory datang dengan langkah terburu-buru mendekati Ivory sambil membungkukkan badannya dalam-dalam. Selamat pagi Nona, maafkan kami yang tidak menyambut Nona sebagaimana mestinya. Jangan pakai basa-basi lagi, segera carikan pakaian lengkap yang sesuai dengan tuan di sana itu. Perintah Ivory tanpa tedeng aling-aling lagi. Baik, akan segera kami laksanakan, jawabnya cepat. Kemudian dia memanggil karyawannya untuk membantu memilihkan pesanan Ivory. Tapi sebelum pergi, manajer toko sekilas memandang Dion mengamatinya, kemudian beranjak pergi ke dalam untuk memilih baju, celana, jas, sepatu, dan lain-lain yang cocok dengan tubuh Dion. Tidak tanggung-tanggung, dia langsung memilih beberapa setel pakaian lengkap untuk Dion, terdiri dari berbagai model dan warna. Jas hitam dan celana hitam terang terkesan abu-abu tua, dipadukan dengan sepatu model Smart Shoes Derby sangat cocok untuk Dion, dengan dalaman kaos berwarna silver tanpa dasi. Warna navy dipadukan dengan sepatu warna coklat tua berbadan suede, sangat kontras untuk tubuh Dion yang atletis, dan dalaman berwarna putih serta dasi berwarna merah marun. Setelan jas biru muda dipadukan dengan sepatu coklat muda, pasangan yang selaras dan sering dipakai oleh kaum jet set ibu kota. Dengan dalaman berwarna putih, dasi pendek berwarna merah marun juga. Setelan jas abu-abu muda dipadukan dengan sepatu berwarna hitam sedikit seperti burgundy, juga sangat selaras dan fashionable masa kini, dipadukan dengan dalaman berwarna putih juga, dengan dasi berwarna hitam. Setelan pakaian berjas putih yang dilengkapi dengan sepatu berwarna hitam tanpa dasi, dalaman juga berwarna putih terang. Setelah setelan jas silver yang dipadukan dengan sepatu warna hitam juga dengan dalaman berwarna putih, dipadukan dengan dasi berwarna hitam. Setelah semua itu diperlihatkan pada Nona Ivory dan Dion, mereka mengangguk tanda menyetujui pilihan manajer toko itu. Setelah melakukan transaksi dan pembayaran yang tentunya dibayar oleh Dion dengan kartu goldnya, mereka sepakat untuk meneruskan perjalanannya ke toko handphone yang tersebar di sepanjang jalan yang akan dilalui mereka. Ivo, iya tuan muda, apa menurutmu penampilanku ini kelihatan buruk?
Sebenarnya tidak terlalu buruk, Tuan. Cuma apa? Cepat katakan. Baik, Tuan. Dengan tubuh Tuan yang atletis dan kelihatan berotot itu, Tuan lebih cocok mengenakan setelan jas lengkap. Jadi penampilan Tuan sedikit berubah. Maksudmu? Ya itu karena Tuan harus merubah penampilan Tuan disesuaikan dengan status Tuan saat ini. Tuan muda yang dulu tidak sama dengan Tuan muda sekarang. Maksudnya, dulu Tuan bukan siapa-siapa, tapi sekarang Tuan adalah pewaris sebuah kekuasaan, kekuatan dan kekayaan tanpa batas. Jadi sebaiknya Tuan merubah penampilan Tuan 180 derajat mulai dari sekarang. Terus, apakah Tuan masih mau direndahkan, juga dihina oleh orang lain karena penampilan Tuan yang sangat sederhana itu, walaupun Tuan kaya? Dion berpikir sejenak, mencerna semua yang dikatakan oleh asistennya. Ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Ivo. Aku tidak boleh terus berpikiran sempit. Aku harus berubah. Aku mampu, kenapa tidak? Tapi, sudahlah. Yang lain itu nanti saja. Batin hati Dion saling bersautan. Ivo, panggil Dion lagi. Iya, Tuan, jawabnya. Apakah menurutmu penampilanku sekarang sudah bagus? Kata Dion dengan muka polos. Yang ditanya gelagapan tidak menyangka tuannya akan menanyakan pertanyaan konyol seperti itu. Menurut kacamata seorang gadis sepertiku, Tuan sangat tampan, melebihi pangeran di kerajaan sana. Aku saja, hampir saja Ivory keceplosan mengatakan, aku saja kagum dan jatuh hati pada Tuan. Tapi cepat dihentikannya. Dion tidak bodoh. Sebagai orang yang sudah berpengalaman, apalagi sudah pernah menikah, tentu saja dia tahu apa yang dimaksud oleh asistennya itu. Kau saja tertarik padaku, begitu kan? Jujur saja. Cecar Dion langsung pada intinya. Anu Tuan, betul kan? Kau juga mengagumiku? Desak Dion hingga membuat Ivory semakin salah tingkah. Tapi Dion malah menikmatinya. Ivory tidak berani menjawab, takut tuannya marah. Maka dia pendam saja dalam hati akan kekagumannya pada Dion. Dia hanya menunduk malu, tapi senyum simpul terlihat di sudut bibirnya yang ranum itu. Ivory belum pernah berhubungan dengan lelaki manapun, apalagi pacaran. Jauh sekali. Dia tidak gampang jatuh cinta, apalagi berhubungan dengan lawan jenis. Mimpi. Tapi saat ini keinginan itu ada dan telah bangkit pada seorang laki-laki yang ada di sampingnya. Entah kenapa hatinya sangat senang kalau berdekatan dengan tuannya sendiri. Gawat, apakah aku jatuh cinta pada tuanku sendiri? Ingat Ivory, kau itu siapa? Orang gajian Tuan Cakra dan asisten Dion sekarang. Kau tidak boleh jatuh cinta padanya. Benar-benar membingungkan batinnya. Waktu berlalu begitu cepat, menempuh jarak yang lumayan jauh. Mobil yang dikendarai oleh Dion sudah sampai di kompleks pertokoan khusus menjual handphone. Bangunannya lumayan besar dengan arsitektur modern. Setelah memarkirkan mobilnya di parkiran mobil yang cukup luas, Dion dan Ivory keluar dari dalamnya dengan memakai benda aneh di wajah mereka. Kehadiran Dion dan Ivory yang mengendarai mobil Lamborghini lagi-lagi menjadi pusat perhatian. Mobil baru yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan kini muncul di depan mata mereka. Tentu saja mereka tidak mau melepas kesempatan yang sangat berharga itu. Berbondong-bondong mereka mendekati pemilik mobil dengan harapan bisa mendapat informasi sekitar mobil itu.
Yang mereka ingin tahu tentu saja adalah siapa sebenarnya pemilik mobil yang harganya selangit itu. Dion dan Ivory yang baru keluar dari dalam mobil tentu saja menjadi incaran paparazzi. Dengan berbagai cara mereka berusaha mendapatkan foto diri pemilik mobil tersebut untuk keperluan jurnalistik dengan harapan berita yang mereka posting akan menjadi trending topik hari itu juga. Mereka tanpa permisi mengambil foto Dion dan Ivory, tapi Dion tidak kalah cepat. Sebelum dia keluar dari dalam mobil, Dion dan Ivory telah memakai penutup wajah atau masker untuk menutupi sebagian wajah mereka. Ada alasan kenapa Dion menutupi wajahnya dengan masker. Itu karena dia belum mau mengekspos jati dirinya sebelum sah menjadi pewaris sebuah kekuatan juga kekuasaan. Walaupun merasa kecewa, para paparazzi juga orang-orang awam cukup senang karena mereka bisa mendapatkan foto pemilik mobil itu walau tertutup oleh masker. Eti Sulistyawati akan segera kembali Audiotune lovers to read the next chapter, so please wait for me, don't go anywhere. To be continued, bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.